Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai apa itu citra. Menurut Frank Jeffkins, citra adalah kesan individu tentang sesuatu yang muncul sebagai hasil dari pengetahuan dan pengalamannya. Yang kedua, menurut David Recker and John G. Mayer, citra adalah seperangkat anggapan dan gambaran seseorang mengenai objek yang bersangkutan. Dan yang ketiga, menurut Onong Ujiha Effendi, citra adalah total persepsi terhadap suatu objek yang dibentuk dengan memproses informasi terkini dari beberapa sumber di setiap waktunya. Ada beberapa proses untuk pembentukan citra. Yang pertama adalah stimulus. Stimulus adalah atribut-atribut yang mendefinisikan dari perusahaan tersebut seperti nilai, layanan, logo, moto, produk, warna, dan barang-barang lainnya yang diproduk oleh perusahaan tersebut. Yang kedua adalah persepsi. Persepsi adalah pandangan seseorang dalam menafsirkan suatu peristiwa pada berbagai tanggapan pada informasi yang diterimanya. Yang ketiga ada kognitif dan motivasi, dan berikutnya sikap serta perilaku. Terdapat beberapa jenis dari citra. Citra yang pertama adalah citra bayangan atau the mirror image. Maksudnya adalah pandangan orang dalam publik internal mengenai pendapat atau pandangan masyarakat terhadap organisasinya. Lalu yang kedua, citra yang berlaku atau the current image. Maksudnya adalah pandangan orang luar atau publik eksternal mengenai perusahaan biasanya tidak sesuai kenyataan dan cenderung negatif. Yang ketiga, citra yang diharapkan atau the wish image. Citra yang diinginkan oleh perusahaan tidak sama dengan yang sebenarnya. Biasanya diharapkan lebih baik dari citra yang sebelumnya. Yang keempat, citra perusahaan atau the corporate image. Di sini, citra dari suatu organisasi secara keseluruhan, baik sejarah, kinerja, stabilitas, keuangan, kualitas, produk, pelayanan, dan lain-lain. Yang kelima, citra majemuk atau the multiple image. Maksudnya adalah jumlah citra perusahaan sama banyaknya dengan jumlah cabang perusahaan dan atau karyawan yang dimilikinya. Setiap cabang atau karyawan dapat memunculkan citra perusahaan di mata masyarakat yang berbeda-beda. Yang keenam, yang terakhir, citra yang baik dan yang buruk atau good and bad image. Setiap perusahaan tidak mungkin hanya memiliki satu citra, baik saja ataupun buruk saja. Citra perusahaan juga tidak bisa dipoles agar lebih indah warnanya atau lebih dari aslinya, seperti identitas yang dibentuk oleh pihak internalnya, citra yang dibentuk oleh publik eksternalnya, serta reputasi yang dibentuk oleh publik. Halo, saya Syahna Neliana Sukma akan melanjutkan presentasi dan akan membahas tentang brand. Brand sendiri dalam bahasa Indonesia artinya merek. Sedangkan definisi brand menurut Kotler 2009 artinya adalah nama, istilah, tanda, simbol, atau rancangan atau kombinasi dari semuanya yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi barang atau jasa atau kelompok penjual tertentu untuk membedakannya dari barang atau jasa pesaingnya. Adapun 6 tingkatan brand menurut Kotler 2005. Pertama, atribut. Artinya, brand mampu mengingatkan pada atribut tertentu. Maksudnya, mengingatkan pada atribut perusahaannya. Yang kedua, manfaat. Pelanggan membeli manfaat dari produk barang atau jasa, baik menurut fungsional maupun emosionalnya. Yang ketiga, nilai. Artinya, brand dapat menciptakan nilai bagi produsennya. Yang keempat, budaya. Brand mewakili budaya tertentu. Kelima, kepribadian. Brand mampu merancang kepribadian tertentu. Yang keenam, pemakai. Artinya, brand akan memberikan kesan kepada penggunanya. Lalu ada tujuan brand menurut Tom Meller 2003. Yang pertama, membentuk persepsi, membangun kepercayaan, dan membangun cinta kepada brand tersebut. Adapun fungsi brand sebagai pembeda, promosi dan daya tarik, pembangun citra dan keyakinan, serta menjadi pengendali pasar.
Brand sangat penting dalam penjualan karena dapat mempengaruhi keputusan pembeli pada saat akan membeli produk tersebut. Adapun langkah-langkah branding yang baik. Yang pertama, harus memperlakukan brand sebagai aset perusahaan. Artinya, menjadikan brand sebagai hal yang penting dalam perusahaan tersebut untuk selalu dijaga dan dipertahankan. Yang kedua, membangun brand. Membangun brand pun ada dua cara. Yang pertama, mempublikasikan brand kepada media, baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang kedua, melekatkan brand kepada brand yang lebih mapan sebagai strategi memperkenalkan brand pada produk konsumen. Lalu yang ketiga, menjaga eksistensi brand. Perusahaan harus mampu berusaha menempatkan nilai produk pada posisi penting dalam perspektif konsumen. Artinya, semakin dinilai penting oleh konsumen, maka semakin menempati posisi prioritas sebagai alasan konsumen membeli produk. Lalu, mempertahankan brand. Sebuah brand diciptakan untuk jangka waktu yang lama, bahkan hingga turun-temurun. Untuk dapat terus bersaing di pasaran, pihak produsen harus menjaga kualitas dan kuantitas produk agar konsumen tidak pindah ke lain brand. Saya di sini akan menjelaskan tentang reputasi dalam organisasi ataupun perusahaan. Reputasi di sini adalah akumulasi dari persepsi-persepsi dan pendapat-pendapat tentang organisasi yang berada di dalam seluruh pikiran stakeholder. Reputasi adalah indikator kinerja masa lalu dan prospek masa depan suatu organisasi tersebut. Lalu, mengapa reputasi dianggap penting dalam organisasi atau perusahaan? Yang pertama, dapat menarik dan mempertahankan karyawan, konsumen, serta mitra bisnis. Yang kedua, dapat meningkatkan nilai diri, yaitu nilai perusahaan tersebut, nilai manajemennya, ataupun nilai PR yang ada di perusahaan tersebut, serta nilai hasil perusahaan tersebut, seperti produk ataupun jasa yang telah dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Selanjutnya adalah reputasi dapat mewakili 70% dari nilai pasar. Yang keempat, dapat mempengaruhi keputusan investor. Apakah investor akan menanamkan modal ataupun mencabut modal di dalam perusahaan tersebut. Yang kelima adalah meningkatkan keuntungan. Dan yang terakhir adalah membantu mengatasi krisis lebih cepat serta lebih efektif. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dasar membangun reputasi. Dasar membangun reputasi di antaranya yaitu komunikasi, sikap profesional, kepercayaan publik, inovasi produk, tanggung jawab sosial, kualitas layanan konsumen, serta responsif terhadap feedback publik. Selanjutnya, tentang penyebab kehancuran suatu reputasi di dalam organisasi ataupun perusahaan. Di antaranya yaitu konflik internal, persaingan dengan kompetitor yang tidak sehat, tidak mampunya manajemen dalam perusahaan, performa yang tidak baik, serta krisis yang telah terjadi di dalam perusahaan tersebut.